Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pramuka. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah Pramuka dunia. Nah, bermula dari abad ke-20 terjadi Perang Dunia ke-1. Nah, muncul seorang tokoh bernama Stephen Smith Baden-Powell. Nah, Stephen Smith Baden-Powell atau kita sering dengar dengan Baden-Powell saja, beliau ini merasa ada yang perlu dibenarkan. Nah, ketika terjadi perang, maka seseorang harus bisa bertahan diri. Nah, di sini Baden-Powell pada tahun 1908 itu membuat sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Nah, dari sinilah awal atau asal muasal berdirinya kepanduan atau kepramukaan dunia. Nah, asalnya pramuka atau kepanduan ini hanya dikhususkan untuk laki-laki. Namun seiring jalannya waktu, banyak juga perempuan yang bergabung dengan kepanduan ini. Nah, akhirnya pada tahun 1912 didirikanlah Girls Guides sebagai kepanduan atau kepramukaan khusus untuk perempuan. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 1916 dibentuklah kepanduan siaga atau khusus untuk usia siaga. Nah, selanjutnya pada tahun 1918 itu didirikan Rover Scout. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1920 itu terjadilah Jambore Dunia. Nah, itu perkembangan pramuka di dunia. Nah, bagaimana perkembangan pramuka di Indonesia? Kita bahas. Nah, pramuka Indonesia bermula dari Belanda yang menjajah Indonesia. Kemudian Belanda yang membawa kepramukaan ke Indonesia itu pada tahun 1912. Nah, muncul kepanduan atau kepramukaan NPO namanya. NPO Netherlands Penvinders Organisasi. Ya. Kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa pribumi. Pada tahun 1916, bangsa Indonesia khususnya orang Jawa membuat Javanese Penvinders Organisasi. Nah, namun istilah Penvinders ini dilarang digunakan untuk bangsa pribumi. Akhirnya bangsa pribumi lebih menggunakan istilah kepanduan. Nah, tonggak awal berkembangnya kepanduan di Indonesia itu pada tahun 1928 itu terjadi sebuah peristiwa besar yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga berdampak kepada kepanduan Indonesia. Nah, di situ bermunculan organisasi-organisasi kepanduan. Salah satunya adalah Panvinder Muhammadiyah yang nanti akhirnya berganti nama menjadi Hizbul Waton. Kemudian National Panvinders itu didirikan oleh organisasi Budi Utomo. Syarikat Islam juga membuat dengan Syarikat Islam Affiliating Panvinder atau disingkat SIAP. Nah, masih banyak lagi kepanduan-kepanduan yang berdiri sejak lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1930 kepanduan ini mulai diorganisir oleh tokoh-tokohnya. Akhirnya muncullah istilah Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai organisasi induk yang membawahi kepanduan di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1941 itu terjadi Jambore di Indonesia yang pertama, yaitu di kota Yogyakarta. Nah, kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1945 kepanduan juga membuat sebuah kongres di Surakarta. Nah, dalam kongres ini menghasilkan sebuah keputusan bahwa organisasi yang menaungi kepanduan Indonesia itu bernama PRI atau Pandu Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1947 Mendikbud mengesahkan bahwa PRI adalah satu-satunya organisasi yang diakui oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1961 yang kita peringati sebagai Hari Pramuka, itu didirikan sebuah organisasi yang bernama Gerakan Pramuka. Nah, sejarah Pramuka Indonesia, kita lanjut ke Gerakan Pramuka SMK Marhas. Nah, Pramuka SMK Marhas berdiri pada tanggal 1 Juli 2007. Kemudian untuk susunan kepengurusannya seperti ini. Nah, ini ada yang pertama adalah Kak Mabigus, Ketua Mabigus, dipimpin oleh Kepala Sekolah yaitu Ibu Hajah Siti Maryam SH MM.
kemudian Mabigus oleh saya sendiri, Tony Muhammad Taufik. Kemudian Mabigus selanjutnya ada Bu Eka Sofiati, SH. Kemudian pembina putra itu oleh Kak Sae Munawar. Kemudian pembina putri oleh Kak Neneng Desi. Kemudian untuk pelatih itu ada Kak Abdillah Andi Salam. Nah, sampai sini dulu materi tentang kepramukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.